Pernah nggak sih kamu ngerasa kerja udah keras, dagang udah all out, tapi hasilnya kayak gitu-gitu aja, pelanggan makin sepi, gaji segitu-gitu aja, harga kebutuhan makin naik, rasanya kayak hidup itu stuck. Dan yang lebih bikin nyesek, kita nggak tahu harus ngelangkah kemana. Beberapa bulan terakhir, banyak laporan ekonomi bilang bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang melemah. Artinya, orang-orang makin berhati-hati dalam belanja. Bahkan saat momen lebaran kemarin, yang biasanya jadi waktu paling rame buat usaha, belanja, dan traveling, malah jadi penurunan transaksi hingga 24%. Orang lebih milih nahan uang daripada belanja, bukan karena pelit, tapi karena takut besok uangnya nggak akan cukup buat kebutuhan. Yang punya warung bilang, biasanya bisa habis 3 dus. Sekarang 1 dus saja numpuk. Yang jualan online ngeluh, algoritma makin ngaco, iklan makin mahal, closing makin langka. Dan yang kerja kantoran, banyak yang gajinya stagnan. Sementara cicilan dan biaya hidup naik terus. Bahkan ada yang udah kerja bertahun-tahun, tapi penghasilannya masih kalah sama biaya daycare anaknya sendiri. Kenapa bisa begini? Kenapa ekonomi kita rasanya makin berat? Pertama, karena kelas menengah kita mengecil. Menurut data, jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 60 juta orang jadi cuma sekitar 48 juta. Artinya, jutaan orang yang dulunya punya sedikit lebih, sekarang balik ke fase bertahan hidup. Yang dulu bisa jajan kopi tiap pagi, sekarang mikir 2 kali. Yang dulunya bisa liburan, sekarang cukup tidur panjang di rumah. Kedua, karena PHK makin sering terjadi. Di sektor manufaktur, puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya hanya dalam setahun. Banyak juga yang kehilangan pekerjaannya tanpa kabar, tanpa pesangon, tanpa kejelasan. Dan bahkan, yang masih punya kerja pun hidupnya nggak jauh dari tekanan. Lembur tanpa bayaran, target naik, dan lingkungan kerja makin toksik. 3. Karena harga barang naik, tapi gaji nggak ikut naik. Pernah nggak kamu belanja mingguan, terus sadar, loh ini isinya cuma segini, padahal harganya udah 2 kali lipat dari tahun lalu. Dulu, dengan 200.000 bisa dapat banyak. Sekarang, buat makan seminggu aja kayaknya ngos-ngosan. Dan parahnya, banyak orang harus memilih antara bayar listrik, bayar cicilan, atau makan bergizi. Nggak bisa semua. Efeknya nggak cuma soal uang, tapi juga capek mental. Banyak orang sekarang kerja 2-3 job. Nggak punya waktu istirahat, nggak punya waktu buat keluarga. Ada yang bilang, aku kerja terus tapi kayak nggak hidup. Banyak yang merasa malu, karena di umur 30-an, mereka belum punya rumah. Atau umur 40-an, masih mikirin biaya sekolah anak dan belum punya tabungan. Tapi yang mereka nggak tahu, itu bukan salah mereka. Itu salah sistem yang macet dan makin berat. Jadi gimana? Haruskah kita nyerah? Haruskah kita stop usaha dan pasrah? Jawabannya enggak. Tapi kita perlu jujur. Jujur bahwa keadaan memang berat. Bahwa bukan kita yang gagal. Tapi sistemnya yang terlalu sempit buat semua orang sukses bareng. Kita harus mulai berani bicara dan saling bantu. Contohnya, belanja ke teman, bantu promosi usaha kecil. Jangan cuma saling pamer, tapi saling dukung. Karena kalau kita semua ngerasa hidup makin sempit, satu-satunya jalan keluar adalah saling melonggarkan ruang. Cari duit emang makin susah, tapi hidup bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita hasilkan. Hidup juga soal makna, tentang siapa yang kita bantu, tentang siapa yang kita hibur saat hari mereka gelap. Mungkin kita nggak bisa ubah dunia hari ini, tapi kita bisa ubah satu hari buat satu orang. Dan dari situ, harapan mulai nyala lagi. Mari kita bahas, mau sampai kapan keadaan ini berlangsung? Kalau mengacu pada analisis ekonomi terbaru per Juli 2025, ekonomi Indonesia diprediksi tetap melambat sampai awal 2026. Karena tekanan global masih ada, seperti konflik geopolitik, harga minyak, perang dagang, dan daya beli masyarakat belum pulih. Serta sektor real seperti UMKM, dagang harian, belum dapat dukungan kuat. Pemulihan nyata diperkirakan baru terasa mulai pertengahan 2026 atau awal 2027. Dengan catatan,
Pemerintah serius bantu UMKM, bukan cuma narasi. Investasi dibuka tapi tetap adil bagi warga lokal. Inovasi digital diberi ruang untuk tumbuh dan jadi solusi, serta ada keberanian untuk reformasi ekonomi yang menyentuh rakyat bawah. Tapi kenapa ya situasi seperti ini terasa makin berat bagi orang biasa? Karena ekonomi kita tumbuh di angka PDB, tapi tidak terasa di kehidupan sehari-hari. Harga sembako naik, tapi pendapatan tetap. Pekerjaan formal sedikit, yang informal makin banyak. Banyak bantuan pemerintah lambat atau tidak tepat sasaran. Ini yang bikin banyak orang bilang, negara katanya tumbuh, tapi kok aku makin susah ya? Dan sayangnya, itu bukan ilusi, ya tapi memang belum merata. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Guys, kalau nunggu sistem berubah, kita bisa frustasi, tapi ada hal kecil yang bisa bantu kita bertahan dan saling menguatkan. Bangun skill baru, terutama yang bisa bantu kamu cari penghasilan secara fleksibel, seperti lewat online, digital, atau mikro. Kolaborasi, bukan kompetisi. Usaha kecil bisa survive kalau saling bantu promosi dan support. Serta kurangi utang konsumtif, walau sulit, dan tetap terhubung dengan komunitas atau orang-orang yang suportif. Karena isolasi memperburuk mental dan semangat. Dan pahami bahwa ini bukan salahmu. Banyak dari ini adalah hasil dari struktur ekonomi yang timpang, bukan kurang kerja keras. Ekonomi yang berat ini bisa bertahan sampai 2026 atau 2027 kalau tidak ada intervensi besar-besaran. Tapi kita tidak boleh menyalahkan keadaan atau orang lain atas keadaan sulit saat ini. Salahkan dirimu sendiri yang tidak punya persiapan atas apa yang akan terjadi ke depan. Sampai kapan kita cuma bisa bilang, aku susah karena negaraku begini, usahaku hancur karena pemerintah salah. Bukankah seharusnya kita tanya juga ke diri sendiri, apa suatu saat nanti aku udah siap untuk masa depan? Dunia ini memang keras, tapi kenyataannya bukan semua orang bisa selamat. Yang selamat adalah mereka yang siap. Jadi kalau sekarang hidup kamu susah, jangan cuma lihat ke atas dan nyalahin keadaan. Lihat juga ke dirimu sendiri. Salahkan dirimu yang dulu, yang santai saat seharusnya belajar, yang diam saat seharusnya bertindak. Dan kalau kamu ngerasa, aku nggak tahu harus mulai dari mana sekarang, maka ini saatnya berhenti menyalahkan siapapun. Karena nyalahin dunia nggak bikin kamu kenyang, tapi bertanggung jawab bikin kamu belajar bertahan. Jadilah orang yang bijak, yang tidak selalu menyalahkan keadaan, tapi introspeksi dirimu sendiri. Persiapan apa yang sudah kita siapkan saat ini, agar kedepannya kita tidak lagi merasakan sulitnya cari uang saat dunia perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Silakan share dan komen video ini kalau kalian juga merasakan sulitnya perekonomian saat ini.